Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk teman-teman semua. Untuk minggu ini kami selaku dari kelompok 11 ingin menyampaikan materi presentasi dengan tema atau judul peran perencanaan dalam pembangunan. Sebelum kita mempresentasikan hasil diskusi kami, saya perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami yang terdiri dari Agung Dwi Putra, Ari Setiawan, Muhammad Iqbal, dan Nisa. Dan langsung kita lanjut aja ke pembahasan materinya aja ya teman-teman, agar mempersingkat waktunya. Peran perencanaan dalam pembangunan. Nah, pada hakikatnya perencanaan mengandung 4 hal pokok, yaitu yang pertama adalah tujuan yang lebih baik di masa yang akan datang. Maksudnya adalah artinya setiap waktu yang kita jalankan itu semuanya mempunyai tujuan atau goals yang lebih lagi daripada tahun-tahun sebelumnya, termasuk juga itu dalam hal pembangunan. Yang kedua adalah adanya sumber daya. Nah, sumber dayanya ini apa saja? Di antaranya itu terdapat sumber daya manusianya, itu tentu saja. Lalu kemudian ada sumber daya alamnya. Dan lalu yang ketiga adalah adanya sumber daya modal dan informasi. Nah, yang ini dalam pembangunan pastinya kita membutuhkan sebuah informasi. Contohnya informasi itu seperti apa? Seperti luas bangunan dan tanah saat kita membangun. Dan dibalik itu semua, yang paling penting adalah modal. Karena yang teman-teman tahu sendiri, ketika suatu proyek atau pembangunan katakanlah dia tidak mempunyai modal, maka pembangunan tersebut atau proyek tersebut tidak bisa direalisasikan. Lalu yang ketiga adalah adanya limitasi dan kendala. Nah, maksudnya limitasi itu adalah adanya batasan waktu. Contohnya saat kita dalam perencanaan sebuah pembangunan, kita tidak bisa berlama-lama dalam perencanaan tersebut karena hal tersebut dapat merugikan kita dari segi waktu dan materi. Lalu adanya sebuah kendala yang seperti teman-teman tahu lah ya, dalam sebuah perencanaan itu pasti adanya hambatan atau kendala. Contohnya mungkin seperti kekurangan modal atau kekurangan juga sumber daya manusianya. Terus yang poin keempat adalah efisiensi dan keefektifan. Kandungan perencanaan yang sangat luas tersebut membuat lingkungan yang harus ditangani perencanaan juga sangat luas dan beragam. Sedangkan lingkungan profesi perencanaan mencakup aspek ekonomi, sosial, lingkungan, dan kewilayahan pembangunan, dan lain-lain. Bahkan perencanaan terkadang bekerja dengan status profesi lain, seperti arsitek, ahli tata ruang, atau perencanaan yang bekerja di Yayasan Niralaba, atau aktivis dan lingkungan lah itu. Lalu materi selanjutnya adalah secara khusus peran perencanaan dijabarkan oleh Rustiadi et al. 2011 sebagai berikut. Poin yang pertama itu adalah perencanaan sebagai analis. Ini merupakan peran dasar profesional perencanaan, yaitu berfungsi sebagai ahli analisis dan mensintesis data serta fenomena-fenomena yang terjadi. Keterampilan analisis berupa kemampuan untuk menguji dan melihat suatu masalah, mendesain metode dan strategi pengumpulan data, dan mengidentifikasi konsekuensi dari berbagai tindakan yang akan diambil. Lalu yang kedua adalah perencanaan sebagai organisator. Perencanaan berperan membawa anggota organisasi dalam kelompok dalam organisasi ke dalam proses perencanaan dan mengembangkan peran serta anggota untuk mendukung semua rencana. Sebagai organisator memerlukan kemampuan mengorganisasi dan politik. Nah, organisasinya ini apa? Artinya kemampuan mengorganisasi adalah berarti perencanaan harus mengidentifikasi berbagai macam tipe kepemimpinan, mengembangkan kemampuan memimpin, mengkreasikan berbagai komitmen atas perencanaan, dan memotivasi individu serta kelompok untuk menerima perencanaan dengan objektif. Sedangkan kemampuan politik adalah kemampuan untuk mengakses dan memanfaatkan keputusan, termasuk kemampuan untuk mengidentifikasi pengaruh dan kontrol, dan mempengaruhi keputusan untuk mencapai tujuan kegiatan. Lalu di sini yang ketiga, perencanaan sebagai perantara. Kegiatan perencanaan melibatkan interaksi antar organisasi yang berpotensi menghasilkan kesepakatan maupun konflik. Perencanaan dapat bertindak sebagai penengah antar organisasi atau antar kelompok dalam organisasi yang berfungsi mengkoordinasikan dan mengintegrasikan berbagai macam keinginan pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan.
Peran perantara memerlukan kemampuan untuk memahami permasalahan sehingga dapat menengahi persoalan yang sedang terjadi, menggunakan teknik persuasif dan melakukan tawar-menawar untuk menghasilkan sebuah keputusan. Lalu yang keempat adalah perencanaan sebagai pendamping atau fasilitator. Perencanaan dapat bertindak sebagai pendamping atau bisa dibilang advokat untuk sebuah kelompok masyarakat atau organisasi dalam suatu kegiatan pembangunan wilayah. Proses pembangunan seringkali menimbulkan permasalahan dalam masyarakat berkaitan dengan isu-isu kemiskinan, perumahan, lingkungan hidup, kesehatan. Perencanaan dapat menjadi berperan sebagai pendamping masyarakat untuk mengenai isu-isu mengemuka dalam suatu kegiatan pembangunan sehingga seluruh kepentingan dapat mengemuka dan dibicarakan. Lalu yang kelima adalah perencana sebagai enabler. Enabler itu apa? Seperti halnya peran sebagai pendamping atau advokat. Perencanaan sebagai enabler juga berfungsi sebagai fasilitator yang mengarahkan hasil sasaran yang akan dicapai sendiri oleh kelompok masyarakat yang didampingi. Peran sebagai enabler berarti memimpin secara tidak langsung, sedangkan peran sebagai advokat memimpin secara langsung dan aktif. Lalu yang keenam adalah perencana sebagai pendidik. Peran sebagai pendidik dilakukan dalam dua cara. Yang pertama, perencanaan melakukan pendidik di masyarakat dengan cara berbicara di depan umum. Lalu yang kedua adalah dalam hubungan perencanaan dengan masyarakat atau klien. Dalam sistem klien, perencanaan dan klien saling berbagi dan transfer pengetahuan. Perencanaan berbagi informasi di dalam pengembangan perencanaan, sedangkan klien berbagi pengetahuan yang dimiliki dari pengalaman sebagai masyarakat. Lalu yang terakhir adalah perencana sebagai penyebar informasi. Peran sebagai penyebar informasi dilakukan dalam upaya menciptakan kesadaran tentang perlunya perencanaan terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat melalui publikasi. Publikasi merupakan tahap yang terpenting dalam perencanaan, terutama membantu sebuah isu yang terjadi pada suatu komunitas menjadi agenda publik dan memberikan informasi kepada publik maupun elit tentang suatu permasalahan secara umum. Nah, melihat begitu luas dan beragamnya peran perencanaan, tidak heran apabila profesi perencanaan tersebut dapat dijalankan di berbagai bidang. Bahkan muncul dengan nama profesi yang berbeda sebagaimana dijelaskan di awal. Peran tersebut diisi secara bersama-sama dan saling melengkapi untuk menghasilkan perencanaan terbaik yang dapat dihasilkan dan dilaksanakan dalam suatu proses pembangunan. Lalu kita akan lanjut ke slide berikutnya, yaitu hakikat perencanaan pembangunan. Hakikat perencanaan pembangunan itu perencanaan ekonomi bisa diartikan sebagai upaya yang dilakukan dengan sengaja oleh pemerintah untuk mengordinasikan segenap proses pembuatan ekonomi jangka panjang, juga mengendalikan tingkat dan pertumbuhan variabel-variabel ekonomi pokok suatu negara demi tercapainya tujuan pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses perencanaan diartikan sebagai rangkaian kegiatan yang dilakukan pemerintah yang diawali pemilihan tujuan sosial, menetapkan berbagai target ekonomi, penyusunan rencana kerja bagi kegiatan implementasi, koordinasi, dan pemantauan rencana pembangunan. Nah, menurut Lawton and Ross menyatakan bahwa planning can be seen as a process whereby aims, factual evidence, and assumption are translated by process of logical argument into appropriate policies which are intended to achieve aims. Artinya adalah perencanaan dapat dilihat sebagai suatu proses yang di dalamnya terdapat tujuan, bukti faktual, dan asumsi yang diterjemahkan sebagai proses argumen logis dalam penerapan kebijakan yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan. Menurut Zulkarnain Jamin, dalam kajian akademik Bapeda Provinsi Lampung tahun 2008, ada beberapa alasan mengapa diperlukan suatu perencanaan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pedoman atau pengarahan bagi pelaksana kegiatan-kegiatan yang ditujukan pada pencapaian tujuan pembangunan. Yang kedua, sebagai perkiraan atau forecasting terhadap hal-hal yang akan terjadi dalam masa pelaksanaan yang akan dilalui. Yang ketiga, perencanaan memberikan kesempatan untuk memilih berbagai alternatif tentang cara yang terbaik dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan atau kombinasi cara yang terbaik. Yang keempat, perencanaan yang baik dapat dilakukan dengan penyusunan skala prioritas dan pemilihan urutan dari segi pentingnya suatu tujuan, sasaran, ataupun kegiatannya.
Yang kelima, perencanaan dapat digunakan sebagai alat pengukur untuk mengadakan pengawasan atau evakuasi. Selanjutnya kita masuk kepada asumsi perencanaan. Yang pertama, asumsi perencanaan yang bersifat positif, yaitu uraian tentang berbagai faktor penunjang yang diperkirakan ada dan yang berperan dalam memperlancar pelaksanaan rencana, seperti tingginya kemampuan masyarakat membiayai pendidikan. Yang kedua, asumsi kepercayaan yang bersifat negatif, yaitu kebalikan dari poin pertama seperti tingkat pendidikan penduduk yang rendah. Fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan akan menentukan fungsi-fungsi manajemen selanjutnya. Tanpa perencanaan, fungsi manajemen lainnya tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Perencanaan manajerial terdiri atas perumusan strategi dan penerapan strategi. Dalam perumusan strategi, pimpinan lembaga harus memiliki kemampuan keterampilan konseptual, dan dalam penerapan strategi, manajer kesehatan harus memiliki keterampilan teknis. Selanjutnya adalah manfaat perencanaan. Manfaat yang pertama, tujuan yang ingin dicapai organisasi dan cara pencapainya. Yang kedua, jenis dan struktur organisasi yang dibutuhkan. Ketiga, efektivitas kepemimpinan dan pengarahan yang diperlukan. Yang keempat, bentuk dan standar pengawasan yang akan dilakukan. Kelima, aktivitas organisasi dalam mencapai tujuan dapat dilaksanakan secara teratur. Yang keenam, menghilangkan aktivitas yang tidak produktif. Yang ketujuh, mengukur hasil kegiatan. Dan yang terakhir adalah sebagai dasar pelaksanaan fungsi manajemen lainnya. Oke, kemudian ada tujuan pokok dan fungsi perencanaan pembangunan. Ada 5 poin. Yang pertama, mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar daerah, waktu, dan fungsi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Yang ketiga, ada menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Yang keempat, ada mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Yang kelima, menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, dan adil. Logika perencanaan pembangunan ada 4. Yang pertama, kegagalan pasar, mobilisasi dan alokasi sumber daya, dampak dan perilaku psikologis, dan yang terakhir, bantuan luar negeri. Kegagalan pasar ada 4. Yang pertama, dari penyusunan perencanaan tidak tepat. Perencanaannya mungkin baik, tetapi pelaksanaannya tidak seperti seharusnya. Yang ketiga, perencanaan mengikuti paradigma yang ternyata tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan serta tidak dapat mengatasi masalah mendasar. Yang terakhir, karena perencanaan diartikan sebagai pengaturan total kehidupan manusia sampai yang paling kecil sekalipun. Kemudian, kegagalan pemerintah dalam perencanaan pembangunan. Kegagalan pasar dianggap sebagai akibat dari kekakuan struktural, yaitu kurangnya respon terhadap harga. Oleh karena itu, pemerintah harus mengambil peran utama dalam mengkompensasi kegagalan pasar. Kemudian, ada panduan untuk membuat keputusan. Di antaranya, pemerintah membuat kebijakan alokasi sumber daya, kegiatan ekonomi di sektor publik, dan peraturan ekonomi swasta dapat dilakukan jika ada prosedur atau kriteria tertentu. Kemudian tindakan pemerintah akan efektif, namun ada yang mendukung anggap minimal masukan administratif dan birokrasi. Kemudian yang ketiga, mekanisme dan kebijakan alternatif mungkin dapat mencapai tujuan sosial atau politik tertentu. Yang keempat, transparansi. Kemudian ekonomi pasar dan politik, itu ada 3. Di antaranya politik sebagai pemerintahan. Kemudian ada pemerintahan sebagai publik. Yang terakhir adalah politik sebagai alokasi. Oke, selanjutnya adalah konsep-konsep pendekatan dalam ilmu ekonomi komparatif, yaitu yang pertama adalah pendekatan ekonomi kalkulasi. Dalam pendekatan ini kita didekatkan pada pemikiran-pemikiran bahwa setiap individu mampu memanfaatkan sumber daya yang berada di sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Yang kedua adalah pendekatan ekonomi sebagai perekonomian. Dalam pendekatan ini, dilihat ekonomi memiliki sifat yang sangat amat kental untuk memberikan pandangan pada kita bahwa politik dan ekonomi adalah satu hal yang berbeda. Selanjutnya adalah reformasi dan tata kelola. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, reformasi adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan bidang sosial, politik atau agama dalam suatu masyarakat atau negara.
Menurut Darmayanti tahun 2009, reformasi merupakan proses upaya sistematis, terpadu, komprehensif, ditujukan untuk merealisasikan tata pemerintah yang baik atau good governance. Penyebab timbulnya reformasi. Yang pertama adalah semakin melemahnya kondisi kehidupan ekonomi seluruh warga masyarakat bangsa sebagai akibat krisis multidimensi yang berkepanjangan dan terus-menerus. Yang kedua adalah terjadi penyimpangan dan penyelewengan dalam pelaksanaan kehidupan di bidang ketatanegaraan, termasuk bidang perundang-undangan dan hukum. Yang ketiga adalah penyelenggara negara telah menggunakan kewenangannya secara otoriter di luar etika kenegaraan, melalui tindakan yang sangat merugikan dan menekan kehidupan rakyat keseluruhan. Yang keempat, perlunya langkah-langkah penyelamatan dalam segenap bidang kehidupan, khususnya yang menyangkut hajat hidup rakyat banyak. Yang kelima adalah reformasi harus menggunakan landasan kerohanian berupa falsafah dasar negara Pancasila. Penerapan tata kelola yang baik. Yang pertama adalah penerapan prinsip akuntabilitas, yaitu yang pertama penetapan tujuan dan sasaran yang jelas baik untuk jangka pendek maupun jangka menengah. Penetapan kebijakan yang jelas dan terarah, konsisten dengan tujuan organisasi, tertulis dan transparan. Selanjutnya adalah sumber daya manusia yang kompeten, profesional dan bermoral. Kedua, penerapan prinsip transparansi dan partisipasi. Faktor utama yang dapat mendorong dan mempercepat terwujudnya transparansi dan partisipasi yang pertama adalah ketersediaan data atau informasi yang akurat, komprehensif dan terkini. Kemudian mengakses data atau informasi, keseragaman data atau informasi yang disampaikan. Yang ketiga adalah penerapan prinsip penegakan hukum. Apabila terjadi korupsi atau penyimpangan dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, perlu segera dilakukan tindakan perbaikan, tindakan administratif dan atau sanksi pidana. Baiklah, sekian pemaparan dari kelompok kami. Jika ada kekurangan kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.